Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis atau mereview jurnal atau artikel tentang keragaman genetik. Saya Salman Abdul Salam sebagai moderator. Untuk materi yang pertama adalah menjelaskan tentang profil artikel yang akan disampaikan oleh Yuni. Yang kedua adalah komoditas yang diteliti akan disampaikan oleh Indri Indah Nur Alfianti. Dan yang ketiga adalah hal yang melatar belakangi penelitian yang akan disampaikan oleh Indri Indah Nur Apianti. Untuk yang keempat adalah tujuan dan manfaat penelitian akan disampaikan oleh Yuni. Dan yang kelima adalah metodologi penelitian akan disampaikan oleh Cecep Lesmana. Dan untuk yang keenam adalah hasil dari penelitian dan juga kesimpulan akan disampaikan oleh Samsur Romdona. Kepada Yuni saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama yaitu menjelaskan tentang profil. 1. Judul: Keragaman Fenotip dan Heritabilitas Kedelai atau Glycine Max L. Merrill. Generasi F6 hasil persilangan dari Willis disilangkan dengan MLG 2521. Yang kedua yaitu autor Ridwan Kusuma, merupakan mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nyimas Sandiah, dosen agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yayuk Nurmiati, dosen agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang ketiga yaitu instansi dari Universitas Lampung. Yang terakhir nama jurnal, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan. Sekian dari saya. Soal dari nomor 2, komoditas yang diteliti. Konsumsi kedelai di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi kedelai. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015, produksi kedelai di Indonesia berdasarkan ARAM 2 tahun 2015 sebesar 982.967 ton dengan luas lahan 624.848 hektar dan rata-rata produksi petani adalah 15,78 hektar. Pada tahun 2015 kebutuhan kedelai nasional sebesar 2,54 juta ton. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan kedelai, pemerintah melakukan impor kedelai sebanyak 1,54 juta ton. Untuk soal nomor 3, hal yang melatar belakangi dilaksanakan penelitian. Kebutuhan kedelai yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan produksi kedelai harus ditingkatkan. Menurut Barmawi tahun 2007, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi kedelai adalah penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi. Pemuliaan tanaman diperlukan dalam perakitan varietas unggul kedelai. Langkah dalam perakitan unggul dengan menyilangkan 2 tetua kedelai. Pada persilangan terjadi penggabungan sifat yang dimiliki oleh masing-masing tetua dan dapat menjadi sumber yang menimbulkan keragaman genetik pada turunannya. Soal yang keempat yaitu tentang tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengestimasi nilai keragaman fenotip kedelai generasi F6 hasil persilangan antara Willis disilangkan dengan MLG 2521. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan mengestimasi nilai duga heritabilitas kedelai generasi F6 hasil persilangan Willis disilangkan dengan MLG 2521. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui nomor-nomor harapan dari generasi F6 hasil persilangan dari Willis yang disilangkan dengan MLG 2521. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, metodologi pelaksanaan penelitian.
Percobaan ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2014 di lahan Praktikum Politeknik Negeri Malang atau Polinela dan Laboratorium Benih Pemuliaan Tanaman Universitas Lampung. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah koret, kamera, cangkul, meteran, gunting, golok, hand sprayer, palu, ember, selang, dan timbangan analitik. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kedelai generasi F6 hasil keturunan varietas Willis dengan MLJ 2521 oleh Barnawi, Akin, dan Sadiah. Pupuk urea 50 kg, SP36 100 kg, KCl 100 kg, pupuk kandang 10 ton, fungisida regen atau lipromil, inseksida delcis, air, dan furadan 3G atau bahan aktif karbofuran. Sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan sekaligus menjawab ya hasil pembahasan dari pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dosen. Nah, hasil dan pembahasan itu menunjukkan bahwa ragam fenotip populasi F6 hasil dari penyilangan Willis yang disilangkan dengan MLG 2521 termasuk ke dalam kriteria luas. Nah, untuk semua karakter baik itu umur bunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, total jumlah pertanaman, bobot 100 butir, bobot biji per tanaman, dan jumlah biji per tanaman yang termasuk ke dalam kriteria luas untuk semua karakter yang diikuti. Nah, kita lihat pada tabel, mungkin kalau tabelnya tidak ada karena susah ya, kalau ada syukur, kalau tidak ada mungkin susah. Nah, kalau tabel di bawah ini yaitu pertama ada umur bunga karakter ya, ada umur bunga. Nah, di sini ada ragam ada karakter, ada ragam fenotip, ada ragam genotip, ada heritabilitas. Nah, karakter ini ada umur bunga, umur panen, tinggi tanaman. Nah, sudah disebutkan tadi kalau semua kriteria tanaman itu termasuk kriteria yang luas. Ya, contohnya gini. Umur bunga, ragam fenotipnya ada nilai, ada kriteria. Nilainya adalah 11,80. Nah, di sini itu untuk menghitung nilai itu ada rumus-rumus tersendiri sesuai pemahaman saya ya. Saya memahami jurnal ini kalau bahwa di dalam metodologi itu menghitung. Nah, tetapi saya tidak paham menghitungnya bagaimana. Tetapi nilainya saya sebutkan. Untuk nilai ragam fenotip dari umur berbunga itu 11,8. Nah, dengan kriteria luas. Nah, kalau ragam genotip sama juga ada rumus-rumus tertentu. Nilainya 9,29 dengan kriteria luas. Kalau heritabilitas 7 sama ada rumus tertentu dengan nilai 79 dengan kriteria tinggi. Nah, kalau yang informasi ya, heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur tingkat keterwarisan suatu karakter dalam populasi tanaman. Itu heritabilitas. Jadi kemampuan keterwarisan, tingkat keterwarisannya.
Kalau ini ya, jadi dapat disimpulkan dari hasil dan pembahasan tersebut bahwasanya keragaman fenotip populasi F6 itu dari mulai kriteria bunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, total jumlah polong per tanaman, bobot 100 butir, bobot biji per tanaman, dan jumlah biji per tanaman termasuk ke dalam kriteria luas. Sekali lagi, termasuk ke dalam kriteria luas. Nah, sementara besaran nilai duga heritabilitas populasi F6 untuk karakter berbunga, umur panen, tinggi tanaman yang tadi itu termasuk ke dalam kriteria tinggi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.